Assalamualaikum. Yuk lanjut diskusi tentang kegalauan berat badan yang tidak bergeming. Bagian pertama udah disimpulkan kemarin ya, itu merupakan fenomena nyata. Ada sekelompok populasi tertentu itu di bawah diet dan fasting, berat badannya nggak bergeming. Terus tips yang actionable menghadapi fenomena ini udah kita ulas di bagian kedua ya, walaupun nggak komprehensif. Yaudah, kalau mau ditelusur lebih jauh, kita sambung di sini, yang di ujungnya nanti ada saran untuk menajamkan mindset kita. Kemarin sudah kita strukturkan tuh, bahwa yang jadi penentu ada faktor eksternal, ada internal. Yang eksternal udah selintas, sekarang yuk yang internal. Ini ya bisa dikelompokkan jadi dua tuh untuk kepentingan problem solving dan penelusuran kita, yaitu ya bagian pengatur dan yang diatur. Nah, yang masalah bisa salah satu ini, bisa juga dua-duanya. Terkait yang mengatur alias mengatur bioinstruction, ini ilmu dasarnya dari filosofinya Dr. Melvin yang dulu pernah kita ulas. Seringkali kalau yang ini udah rapi jali, ya udah semua beres. Begitu sebaliknya. Termasuk soal berat badan. Bisa jadi ya, di bawah diet, fasting, berat badan nggak bergeming karena ya emang bagian untuk kasih instruksi, si pengatur itu nggak nyuruh ke arah sana. Malah nyuruhnya bangun dan membangun terus. Itu satu kemungkinan. Kemungkinan kedua, bisa juga instruksinya sebenarnya udah oke, tapi yang diatur punya kelembaman gitu. Wah, dari kelakuan yang 20 tahun dan sebagainya itu. Bisa aja ini. Jadinya akan perlu waktu lebih lama, bisa juga perlu stimulan-stimulan yang lebih drastis. Ini gambarnya rada bolong sisi kiri ya, kiri atas. Sebenarnya di lingkup eksternal itu ada pengaturnya juga, acuan gitu ya, atau sumber referensi, atau influencers. Kayak kebijakan moneter tuh, di dalam negeri dikawal oleh BI, OJK, dan lembaga-lembaga keuangan, tapi ada juga pengaruh faktor-faktor global, entah yang alami ataupun yang bikinan manusia gitu, khususnya dari negara-negara maju, polisi dunia. Kalau polisi lalu lintas, nggak ikut yang prinsip biasanya. Oh alah. Lengkapnya gambarannya jadi kayak gini. Referensi atau influencer luar ini bisa bikin keliru juga. Misalnya nih, oh sehat, malah nontonnya kanal-kanal makan yang enak sekenyangnya. Pak News ya itu ya. Atau Cokokom sama dokter malah dikasih insulin. Bakar lemak ya tentu jadi macet. Mending-mending Bois dan Ki Neneng yang tradisional. Mereka ngobrolnya cuma sama dukun pijet, dah malah selamat. Nah, tapi daripada ruwet ya, yang eksternal kita sampaikan dulu lah ya. Kita anggap ini Kokom Ois Neneng satu guru satu ilmu memainkan jurus yang persis sama. Bedanya di sisi internal doang. Yuk kita telusur lebih detail. Bagian pengatur di tubuh kita itu ada yang kita bilang pusat kendali. Spirit, akal budi kita, otak saraf, kayak gitu. Keduanya, selain pusat kendali yang pokok, ada sekundannya atau pelengkapnya, yaitu yang di perut kita. Ada saluran cerna, gut microbiome, ginjal, liver, utamanya itu. Sering kejadian tuh, sudah bulat tekad pun di sisi spirit, kalau gut microbiome-nya belum di-reset, kayak kemarin kita omongin, ya masih aja kegiring menuju gemuk. Terus ya, selain kedua pengendali, ada lagi yang fungsinya meneruskan instruksi dan perintah-perintah agar sampai ke segenap sel. Gampangnya ini saya tulis sistem endokrin atau hormonal ya, tapi aslinya ini panjang lagi tuh rangkaiannya. Instruksinya nyuruh langsing pun, kalau sinyal-sinyal hormonal ini keganggu, ujungnya ya tidak tersampaikan seperti yang diinstruksikan. Tiga aspek inilah yang mesti ditelusur, di sisi pengendalian atau pengaturan bioinstruction-nya, mesti oke tiga-tiganya. Berikutnya, bagian yang diatur pun itu bisa dibilah jadi tiga. Kayak ginilah kira-kira. Bagian pertama, itu kita bilang critical system gitu ya. Pakai istilah generik aja lah ya. Otak kita, organ-organ penting, itu kan critical. Dulu kita pernah ringkaskan. Di tubuh kita ada belasan subsistem esensial. Kalau kacau atau remet ya udah, wassalam, selesai urusan. Itu merupakan prioritas pertama. Prioritas kedua, bisa dibilang critical structure gitu, sistem supportnya tubuh kita, pendukung atau penopang critical system tadi. Nah, kalau bagian sini keganggu plak atau sumbatan, keganggu inflamasi kronis, stres kronis, senescent cell, kurang merapuh, sendi kaku atau meradang, otot melemah, ya kita nggak optimal juga. Terus, di prioritas bawah ada lagi yang kelasnya itu cadangan. Cadangan lemak, cadangan air, sampah-sampah yang bisa didaur ulang, kayak gitu. Ini prioritasnya terbawah. Tapi karena paling fluktuatif, jadi termasuk yang paling mempengaruhi timbangan badan. Nah, yang harus kita sadari ya, ini penting untuk mindset kita.
Prioritas-prioritas ini mestinya lurus juga dengan kegalauan kita. Kalau unsur cadangan itu prioritasnya terbawah, ya mestinya nggak terlalu perlu untuk menjadi sumber kegalauan. Soalnya ya, harap kalau unsur-unsur cadangan itu tadi kan kelasnya prioritas ketiga tuh, walaupun penentu bobot. Kalau healing dan fasting, bagian situ cenderungnya akan dinormalisasi pada urutan terakhir juga. Tubuh kita ini kan cerdas. Jadi kalau yang urutan terakhir ini malah kita tunggu-tunggu, yang urutan terakhir di pikiran kita malah jadi prioritas nomor satu, ya kita bisa jadi gampang galau sih ujungnya. Terus ya, lanjut soal perubahan mindset. Daripada frustasi mikirin berat badan, alangkah baiknya ya kita ini fokus pada yang prioritas satu dan dua, yang lebih penting. Yang lebih penting bisa direpresentasikan antara lain dengan marka-marka hasil medical check up, dan kalau dalam keseharian bisa dengan mengecek bukan berat badan tapi lingkar perut. Hasil lingkar perut terhadap tinggi badan. Kalau fasting dan diet udah ditekuni ya insya Allah ya kedua jurus itu tidak sia-sia. Oke lah, kalau periksa lab mungkin nggak bisa sering-sering. Tapi untuk yang sifatnya mingguan, daripada ngecek berat badan, saran sunnah pakar kekinian, mending memonitor lingkar perut. Dan terus diperhitungkan rasionya terhadap tinggi badan. Kalau rasionya antara 0,4 sampai 0,5, lingkar perut dibagi tinggi badan, itu ideal. Kalau 0,5 sampai 0,6 borderline, di atas 0,6 sudah berlebihan. Walau berat badan belum turun, kalau lingkar perut sudah melangsing, ini positif. Sebaliknya, kalau berat badan turun tapi lingkar perutnya tetap seperti semula, nah itu tetap perlu diwaspadai. Itu deh. Terima kasih.